Saya benci sama orang yang pendusta, pembohong. Kedua, saya benci sama orang yang pengkhianat. Kalau itu saya benci, siapapun orangnya. Tapi saya tahu abang yang saya maksud itu kan. Tahu lah. Tahu ya. Iya. Sangat personal kayaknya. Saya nggak peduli apakah soal One Piece ini Agustus ataupun tidak Agustus. Tapi kan suara-suara nyaring dan protes ini harus dipahami. Makanya saya memaknai kalau simbol One Piece itu adalah sesuatu yang memang selama ini menjadi persoalan tapi nggak ada solusinya. Ya. Itu kan sangat mudah sekali iman politiknya berubah. Ya. Dan sangat mudah selalu mencari tuan yang baru. Lihat aja Budi Ari, ya, yang katanya projo habis, tiba-tiba bilang siap diperintah masuk Gerindra. Giveaway ini jangan kelamaan, Bang. Kita tahulah bahwa pentingnya menjaga konsolidasi merangkul semua kalangan. Ini bagi saya nggak ada cerita, Bang. Jangan kasih ampun bagi mereka. Sudah harus mulai, kata Robert misal, pakai hukum besi lah. Jumpa lagi di channel Walk the Talk, channelnya orang berpikir dan orang waras, gitu ya. Yang walk the talk. Ini tapi bukan walk itu, beda. Kita kedatangan tamu kali ini. Nah, ini udah lama sebenarnya kita ajak-ajak, tapi terlalu sibuk dengan urusan dunia perkuliahan sekarang ya. Bung Adi Praitno, apa kabar Bung? Adi Prai kita manggilnya. Ya, mohon maaf nih Bang, baru datang Bang. Intinya sih sibuk ngamen keliling lah. Nggak apa-apa, kan selalu semua ada waktunya. Bung Adi, sampai sekarang masih ngajar ya di UIN ya? Ilmu politik Bang. Ilmu politik. Dulu S1-nya juga di ilmu politik. Ilmu politik Bang. Oke, kalau bicara politik, kita melihat ya bagaimana dari zaman Orde Baru kemudian kita koreksi dengan yang namanya reformasi. Setelah reformasi kita punya dua presiden yang menjabat 2 periode full. Ya. Tapi kita melihat hari-hari ini kok rasanya kita sedang memutar balik jarum sejarah nih dalam banyak hal dari sisi politik. Katakanlah ada wacana kembali dipilih oleh DPRD kepala daerah, kan gitu nih. Kita melihat proses legislasi juga kadang kok menjadi ngejar target doang, setoran tanpa meaningful participation. Kita melihat media juga belakangan ini ada telepon-telepon juga, gitu-gitu kan. Kita melihat mahasiswa juga mulai juga nih dioperasi seperti zaman Orba dulu. Ini gimana Bung Adi Prai melihat secara keseluruhan kondisi politik kita hari ini? Ya sebenarnya kalau kita mau menjelaskan secara akademikly Bang Dedi, kan banyak sekali sebenarnya Indonesianis dari luar dan bahkan lembaga-lembaga internasional yang melihat bagaimana konteks demokrasi kita 15-20 tahun belakangan. Mereka menyebutnya demokrasi mundur atau ada yang menyebut juga demokrasi yang agak sedikit parah dan ada juga yang menyebut backsliding demokrasi. Backsliding. Jadi indikasinya adalah sederhana, bukan lagi partisipasi yang muncul kalau ada pemilu, tapi lebih pada mobilisasi. Yeah. Jadi civic engagement orang datang ke TPS bukan karena dia sadar dan secara rasional memilih calon untuk dijadikan sebagai pemimpin yang akan melakukan perbaikan, tapi lebih karena orang datang ke TPS karena kerudung, sembako dan seterusnya. Itu cacat secara demokrasi bagi mereka. Nah yang kedua, kenapa kawan-kawan Indonesianis dan lembaga-lembaga luar itu seperti FIDEM atau Freedom House gitu ya, atau EUE yang Economic Unit Intelligence itu menyebut sebagai sebuah kemunduran dan backsliding, karena memang selain persoalan partisipasi dalam konteks demokrasi elektoral, di kita itu adalah ada kecenderungan dan orientasi suka kepada pemimpin yang kelihatan otoriter katanya. Oh, iya itu disebutkan secara eksplisit oleh mereka. Dan yang ketiga adalah terkait dengan isu-isu populisme. Yang dilihat itu adalah Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Itu kan isu-isu populisme berbasiskan politik identitas, agama itu kan cukup kuat. Kafir nggak kafir, cebong dan kampret. Kalau dukung ini masuk surga, imannya lebih tebal dan seterusnya. Itu bagi mereka itu nggak sehat secara demokrasi karena esensi demokrasi tidak memainkan isu-isu yang berbasiskan identitas, populisme. Nah yang ketiga, ada kehendak untuk bagaimana mengubah regulasi tidak sesuai dengan aturan-aturan. Jadi ada praktik politik di mana seringkali aturan itu diubah sesuai dengan selera elit, kemauan elit dan tidak melibatkan
partisipasi masyarakat secara Itu yang berubah dari rule of law menjadi rule by law. Ya, ini kalau kita mendengarkan perspektif mereka, dan saya kira memang dalam banyak hal itu terkonfirmasi. Ketika misalnya hari ini kita mendengarkan sejumlah statement-statement yang mengatakan bagaimana pilkada itu dipilih oleh elit, oleh DPRD, itu kan ada kecenderungan authoritarianism, menutup partisipasi publik, mengamputasi kemewahan orang, rakyat sipil untuk memilih bagaimana pemimpinnya untuk menjadi pemimpin. Betul. Kan itu yang berbahaya. Di mana-mana yang disebut dengan demokrasi itu adalah direct, bukan demokrasi perwakilan. Karena di Indonesia itu tidak punya masalah dengan demokrasi langsung, Bang. Justru kita itu pernah punya masalah sepanjang Orde Baru dengan demokrasi perwakilan. Kenapa reformasi itu mengoreksi Orde Baru dalam konteks pemilihan secara langsung, pilpres ataupun pilkada? Karena dianggap satu, bukan hanya soal partisipasi yang bermasalah, tapi praktik politik yang korup itu terjadi pada level elit. Kan itulah yang kemudian membuat kenapa ada amandemen undang-undang, ada reformasi, dan rakyat diberikan kemewahan untuk memilih siapa yang jadi presiden, siapa yang menjadi gubernur, bupati, dan wali kota secara langsung. Kan salah satu alasan yang digunakan itu kan soal besarnya biaya pemilu, baik bagi negara atau daerah, juga bagi para kontestan. Which is menurut saya sebenarnya salah sendiri. Karena misalnya begini, kalau dari sisi anggaran negara, pertama kita harus pegang kalau menurut saya, ya demokrasi itu ada harganya, ada biayanya kan gitu nih. Cuma apakah biaya itu bisa ditekan? Sangat bisa. Misalnya dengan e-voting atau sistem lain yang bisa dipercaya. Soal mahalnya bagi partisipannya, itu kan salah sendiri. Kalau di Pileg misalnya memilih caleg-caleg yang tidak punya rekam jejak di publik, atau di dapilnya misalnya gitu, atau kemudian yang gagal membangun koneksi dengan masyarakat pemilihnya. Kepala daerahnya juga begitu, akhirnya jalan pintas berbasis money politik. Lalu kenapa malah hak rakyatnya yang mau diambil oleh hal-hal lain misalnya gitu? Kalau dianggap politik kita berbiaya mahal, ya memang semua orang mengkonfirmasi dan setuju. Tapi kan apakah jawabannya harus kembali ke DPRD? Kan bukan itu solusinya, Bang. Kan kita hitung yang bikin mahal apa? Anggaran pemilu misalnya 70 triliun. Apa yang bikin mahal? Kan bikin logistik, membayar operator-operator di bawah. Kan sekarang pemilu kita 5 tahun sekali, Bang. Bubarin aja udah. Kan sekarang KPU, Bawaslu kan nggak ada kerjaannya, Bang. Ya udahlah bubarin aja tuh, nggak ngapa-ngapain. Kan bisa menghemat. Ad hoc aja. Ad hoc, nanti bikin lagi KPU dan Bawaslu kalau sudah mau jelang pemilu, mulai dari verifikasi dan seterusnya. Cuma kan kemarin nggak mungkin, karena kan pilkada kita belum serentak. Belum serentak. Tapi kan sudah mau mulai lagi di 2009. Bagi saya ini bisa jalan pintas juga untuk menghemat anggaran. KPU provinsi, kabupaten, kota ngapain sekarang? Kan nganggur 4 tahun ini, Bang. Udah diskon aja mereka. Betul. Dan itu dari segi penyelenggara. Nah, kalau dari segi pemilih, ini kan memang budaya politik kita yang nggak berubah. Mahar politik di partai, mau jadi gubernur, bupati, wali kota, di internal partainya kan juga harus. Bahkan ada yang mau jadi caleg juga harus berbayar juga. Iya, kan? Termasuk nanti nomor urut 1. Nomor urut, Kan yang bikin mahal ini kan para kompetitor, bukan rakyat. Jadi yang mau dikoreksi sebenarnya pada level kompetitor, pada partai salah satunya untuk mengoreksi ini semua. Kita kan selalu dengar hampir semua partai politik ngomong, wah kita politik tanpa mahar kok, kita politik rasional lah, praktiknya kayak gitu. Nah jadi bagi saya yang perlu dibenahi itu adalah soal bagaimana pola permainan yang muncul di dalamnya. Nah termasuk undang-undang, Bang. Kalau saya kebetulan hafal betul undang-undang terkait dengan politik uang ya, undang-undang pemilu apalagi. Tidak ada pasal yang terkait dengan politik uang, baik di undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu. Jadi larangan politik uang itu hanya ditempelkan dalam sejumlah larangan dalam kampanye. Ada 11 larangan. Paling akhir disebutkan, dilarang memberikan uang atau menjanjikan barang lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Itulah yang ditafsirkan sebagai politik uang. Tidak ada pasal khususnya, pasal 100 politik uang, haram ngasih sembako, ngasih. Nah itu yang kemudian membuat kenapa praktik-praktik transaksional, kalau istilahnya Indonesianis itu disebut dengan klientelisme lah, praktik politik uang itu marak di kita, karena memang kita nggak punya regulasi. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga tahu, Bang, bagi banyak pemilih kita, pemilu dan pilkada itu berkah. Iya, tapi kan itu baru terjadi paling parah kan mungkin 2 kali pemilu terakhir ya kalau menurut saya. Dan dimulai itu sebenarnya paling kenceng kan di pilkada ya, bukan di pemilu legislatif. Kalau sekarang
Kalau pemilu kemarin tuh udah sama aja kalau menurut saya. Jadi, dan ini kan lingkaran setan. Akhirnya politik berbiaya mahal itu kan akan berbanding lurus dengan makin banyaknya kejadian korupsi kan. Iya, Kan iya. begitu, itu satu. Di sisi lain juga akan membuat arena politik dipenuhi oleh mereka-mereka yang punya uang, punya modal, pengusaha. Hari ini 61% lebih isi DPR RI itu ya pengusaha latar belakangnya. Ya, yang merusak kompetisi kita secara sehat itu sebenarnya adalah newcomer dalam politik. Seringkali mereka itu bukan kader partai, Betul. mereka itu tidak memiliki basis pengalaman politik di partai dari bawah berjenjang, tapi banyak sekali muncul-muncul baik caleg ataupun Kepala daerah. kepala-kepala daerah, kalau enggak selebritas, figur publik, pengusaha. Ini kan merusak pasar, Bang. Betul. Jadi persaingan-persaingan politik yang sebenarnya based on capacity karena integritas pengalaman di partai selama ini kan sebenarnya cukup terukur. Tapi setelah begitu banyak partai menggunakan jalan pintas ya, yang hanya mengandalkan silau calon-calon yang muncul di kamera, itulah kan yang membuat partai-partai yang selama ini juga tidak pernah menggunakan effort uang sebagai instrumen terpaksa supaya mereka juga bisa berkompetisi secara sehat. Bypass sistem. Itulah yang saya sebut, lama-lama kalau begini ceritanya ya partai politik itu kayak rental mobil, Bang. Kalau sudah sampai ke tujuan ditinggal itu partai dan bisa cari rental yang lain. Kalau begini ceritanya, ngeri betul politik kita, Pak. Ngeri sekali. Padahal kita tahu partai itu adalah instrumen demokrasi yang paling sehat dan paling kuat di negara kita. Nah, di situ kan, tapi kan masyarakat kita ini juga ambigu ya. Dan lagi-lagi menurutku kan tergantung pada apa namanya ini, literasi publik juga kan. Karena apa? Ada satu filsuf atau apa ya, tokoh saya pernah baca di ini, dia bilang ya, lahirnya politisi yang jahat itu, korup atau apapun, itu datang dari pemilih yang bodoh kan gitu nih. Bodoh dalam kutip kan tidak punya informasi atau apa yang cukup, literasinya kurang kan begitu nih. Nah, hari-hari ini coba lihat di DPR RI berapa orang sih yang sering muncul di media atau bicara di ruang-ruang rapat komisi misalnya begitu. Itu yang kita Ya, bagi saya tentu ini semacam paradoks ya dalam politik kita saat ini. Karena apapun pejabat publik yang elected seperti anggota dewan dan kepala daerah, dia harus berani menunjukkan sikap politiknya. Apapun, mau urusan ekonomi, mau urusan politik, mau urusan hukum, dia harus sampaikan. Sekalipun tidak bicara di ruang publik seperti media mainstream, TV, koran, dan seterusnya. Kan ada medsos sekarang, Pak. Jadi medsos itu memang adalah ajang narsis. Semacam pamer apa yang sudah dilakukan. Karena kita tidak mau ada pejabat publik kita itu turun ke masyarakat dan bekerja ya 5 tahun sekali. Nah, makanya podcast-podcast semacam ini sebenarnya penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau memang ada pemimpin yang ujuk-ujuk hanya datang sekalipun bawa apa, dia mau bawa sembako lah, mau bawa influencer lah, mau bawa agama, udahlah nggak usah dipilih. Karena kalau dia kepilih pasti begitu-begitu lagi. Kalau kita melihat bagaimana pejabat publik di negara lain kan enak, Bang, dia Jumat, Sabtu, Minggu tanpa reses sekalipun dia datang ke konstituennya. Pulang dia ke dapilnya dan diperjuangkan. Di kita kan enggak, nunggu 5 tahun sekali. Dia kelihatan ingin berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi sekarang kan sulit, misalnya kan lihat saja konfigurasi di DPR misalnya kan. Itu partai pendukung pemerintah itu kan ada berapa? 7 partai ya, Kim ya. Ya, 90% lah. 90% gitu. Dan ini kan berpengaruh banyak dalam hal apa namanya ya, perdebatan-perdebatan yang terjadi di ruang-ruang DPR itu. Ini bagus nggak sih buat apa namanya, buat publik, buat negara gitu ya, buat peradaban politik kalau seperti ini. Saya mau tunjuk satu hal, Bang. Ini satu tesis yang menurut saya bagus. Dulu kita meyakini bahwa stabilitas politik itu adalah kunci. Kunci menyelesaikan semua persoalan, mau ekonomi, sosial, dan seterusnya. Itulah adalah mazhab kita secara umum. Tapi Marcus Misner ya, seorang Indonesianis, seorang Australia ngomong, ada yang disebut dengan the peril of stability. Ada bahaya dalam stabilitas. Apa itu bahaya dalam stabilitas? Jadi partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi besar, menjadi bagian dari pemerintah, cenderung tidak bersikap sekalipun ada keputusan-keputusan yang tidak pro dengan rakyat. Jadi stabilitas oke di permukaan pada saat yang bersamaan, semua orang guyup dan berangkulan, tapi ingat dia mematikan kritisisme dan check and balances. Bukankah itu jauh lebih berbahaya? Kata Marcus Misner, kalau semua kebijakan publik
tidak pro rakyat, semestinya dikritisi dan dikoreksi. Partai dan parlemen yang sebagai dia adalah penerjemah dari keinginan rakyat tidak berbunyi. Dan itu yang terjadi. Kalau kita cek 10 bulan belakangan ini kan banyak sekali yang didemo oleh mahasiswa, ditolak kanan kiri, sudah kepung DPR. Apakah mereka dengar? Tidak ternyata. Jadi bagi saya terlepas dari bagaimana kondisi politik hari ini hampir 90% berkoalisi dengan pemerintah. Tapi secara personally mereka itu adalah parle, kelompok-kelompok yang harus speak up ke publik. Suara. Kita kan sering ngomong, saya atas nama anggota dewan. Kalau dikritik atas nama dewan. Tapi giliran ada persoalan nggak atas nama dewan kan, atas nama kepentingan partai dan kepentingan praksi. Nah, tapi menurut Bung Adipra ini, apakah ini akan tetap bertahan nih sampai 2029? Yang katakanlah Kim yang sekarang nih. Enggak sih, Bang. Paling lama 3 tahun lah bulan madu ini. Bagi saya ini semacam bulan madu politik ya, karena ada kecenderungan di negara kita 2 tahun atau setahun setengah menjelang pemilu, dinamika itu muncul. Saya membayangkan di 2029 ini dinamikanya sangat ekstrim, apalagi setelah putusan MK yang menghapuskan ambang batas presiden 20% itu dihilangkan. Hanya partai politik yang rada agak gimana gitu yang tidak berani bermanuver bagi saya. Kenapa? Karena kan kalau kita hitung rata-rata secara umum, kemewahan terpenting dari seorang politisi, seorang elit kunci di partai, kan bertanding di Pilpres, Bang. Kalau menang belakangan, Bang. Betul. Tapi namanya muncul di poster, namanya muncul di kotak suara, namanya muncul di kertas suara, itu adalah kemewahan. Betul. Bagi saya di antara begitu banyak partai politik, sekalipun hari ini menjadi bagian dari pemerintah, bingung saya membayangkan partai politik itu kalau tidak punya nyali untuk maju di 2029. Dan itu kan yang secara tegas ditunjukkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kan, ketika kemudian posisi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang bisa mencalonkan sendiri tanpa harus bergabung dengan partai politik manapun. Kalau ibu itu mau menang mudah atau terus berkuasa atau katakanlah tidak mau capek, ya udah ikut saja yang surveinya paling tinggi atau kumpulan yang paling banyak. Tapi kan memutuskan tetap maju sendiri, memajukan kader. Karena sederhana waktu itu, buat apa kita menang pemilu? Gitu, apalagi kalau ditawarin jadi wakil presiden misalnya, kan kita diberi mandat oleh rakyat kepercayaan untuk kemudian berani bertarung dong. Ya, semoga partainya Abang ini nanti di 2029 juga mencalonkan diri sebagai calon presiden, dan itu semua menular ke partai-partai lain. 2024 yang lalu saya termasuk yang berteriak sebenarnya, karena kalau dihitung rata-rata itu masih mungkin 4 poros, Bang. Ya. Dan saya termasuk di 2029 ini juga mendorong akan begitu banyak calon-calon yang bertanding. Kalau menang belakangan lah, tapi minimal kalau ketua umum atau sekjennya atau elit kunci yang diusung kader terbaik, kan partai senang, Bang. Betul. Dan jangan pernah takut dengan kemewahan, karena ada kecenderungan di kita sekalipun kalah diajak berkoalisi. Nah, itu yang aneh ya. Dan saya kira Bu Mega sudah 2 kali menunjukkan itu kan. Sewaktu dengan pemerintahan Pak SBY diajak masuk juga nggak mau, ya tetap memilih berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang. Dan ini juga Bu Mega tetap masih seperti itu. Tapi kan kebiasaan kita akhir-akhir ini kan walaupun kalah, tapi bisa ikut berkuasa kan. Tapi bukankah menjadi di luar itu dia berjalan di tempat yang sunyi, Bang? Memangnya kalau di dalam nggak sunyi? Ya kan Belum orang tentu melihatnya juga bergelimang kekuasaan. Wah, nggak juga. Kan ini kadang perspektif yang salah ya. Misalnya tidak bisa membedakan ranah eksekutif dengan legislatif dan dengan partai politik. Ini kan orang berpandangan misalnya sewaktu Jokowi jadi presiden seolah-olah penguasa itu adalah PDI Perjuangan. Padahal kekuasaan PDI Perjuangan itu kan ada di DPR RI. Itu pun dibagi-bagi dengan partai lain. Karena kan DPR RI itu kolektif kolegial kan dibaginya gitu loh. Bukan berarti karena kita menang suara terbanyak lalu bisa mengambil semua jabatan atau 100% menentukan dinamika politik kan. Nah, kemudian ketika masuk ke ranah eksekutif, loh itu kan kewenangan eksekutif presiden. Kita kan hanya bisa memberi masukan gitu ya, atau menyampaikan kritik. Kritik pun lebih sering di gedung DPR atau secara langsung, bukan di media nih kalau sebagai partai. Nah, ini ambigu saya lihat. Karena sistem kita itu kan sistem presidensil. Nggak ada istilahnya partai politiknya berkuasa.
bahwa dia mungkin lebih dominan, bisa jadi lebih banyak anggotanya yang jadi pejabat eksekutif atau lebih mudah aksesnya kepada eksekutif atau yang lain, ya itu hal yang wajar kalau menurut saya kan. Tetapi kan bukan berarti juga menjadi penentu atau menjadi mutlak memiliki kekuasaan, karena masih ada presiden kan, masih ada menteri-menteri yang eksekutif. Nah ini yang cara pandangnya kalau menurut saya salah. Dan Bu Mega kemarin kan mencoba lagi meluruskan itu kan, antara koalisi versus oposisi dan sebagainya. Kalau kita punya beberapa riset dan analisa dari data-data, kenapa ada partai-partai yang sekalipun kalah pemilu cenderung berkoalisi? Ini memang mutual interesting. Satu sisi sang pemenang itu ada kepentingan untuk mengamankan kepentingan politik parlemen, tapi partai yang diajak juga mau. Malu tapi mau. Mereka itu ada kecenderungan memang soal survivalnya tidak terlampau kuat. Jadi kalau berada di luar kekuasaan, itu bukan hanya berjalan di tempat yang sunyi, Bang. Bukan hanya tak punya teman dan sahabat, Bang. Tapi akses terhadap sumber daya ekonomi sebagai resource menghadapi pemilu-pemilu lanjutan, itu wassalam dan lemah. Itu yang menjelaskan kenapa dalam banyak hal politik kita disebut sebagai politik kartel. Jadi partai-partai dan para kontestan, dia tidak bisa hidup dan tidak bisa survive kalau tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Jadi partai politik non kekuasaan itu adalah partai yang hebat sebenarnya. Dia bisa eksis, bisa survive sekalipun tidak menjadikan kekuasaan sumber-sumber ekonominya sebagai mesin politik mereka. Nah itulah yang saya bilang. Ya, apakah PDIP nggak berpikir kayak gitu? Ambil contoh selama SBY 2 periode. Justru ketika kita berada di luar, secara gradual perolehan suara kita akan meningkat. Pilegnya, iya kan? Jadi saya juga bingung ketika dikatakan aksar sumber daya politik. Terbukti kita 10 tahun ada di luar malah bisa menang mutlak berikutnya. Gimana dong itu menjelaskannya? Ya kan tidak semua orang bisa begitu, tidak semua partai kan bisa begitu, Bang. Ya artinya kan premis bahwa kalau di luar kekuasaan maka partai itu akan mati, juga kan nggak benar. Kan karena di dalam kekuasaan pun banyak yang menurun. Kan begitu. Iya. Tapi bagi saya lebih fokus pada bahaya stabilitas itu, Bang. Kalau semua diam dengan kondisi begini, ya kita ini apa yang disebut dengan pseudo demokrasi. Demokrasi yang seolah-olah orang ngibarin bendera seperti One Piece kemarin, nggak ada yang nanggepin sebagai sebentuk reaksi kritis. Saya nggak peduli apakah soal One Piece ini Agustus ataupun tidak Agustus. Tapi kan suara-suara nyaring dan protes ini harus dipahami. Ini adalah akumulasi dari kekecewaan terhadap realitas hari ini kok. Apa sih One Piece? Film kartun, Bang. Nggak ada takut-takutnya, apalagi cuma tengkorak. Kartun aja gambar macan kita lucu-lucuan kan? Iya. Tapi esensi dari One Piece, bendera yang mau dikibarkan oleh banyak aktivis itu sederhana. Ada sesuatu yang menurut mereka nggak make sense. Soal kemiskinan, soal pengangguran, soal illegal logging, soal pertambangan yang dianggap cukup telanjang merusak lingkungan, hanya memperkaya kelompok tertentu. Kan itu mereka nggak mau begitu. Gimana Indonesia emas kalau modelnya begini kan gitu, Bang. Ya memang di mana dan reaksi penguasa kemarin-kemarin itu kan salah ya, kalau menurut saya nggak pas ya. Justru dilawan, malah makin terkenal kan, makin populer. Nah, tapi apakah fenomena One Piece ini juga tidak menunjukkan bahwa kemampuan konsolidasi dan melakukan aksi atau gerakan di elemen-elemen sipil termasuk mahasiswa itu juga menurun? Sehingga akhirnya perlawanan harus menjadi lebih soft melalui misalnya perlawanan simbolik dengan bendera One Piece sebagai contoh. Ya kalau membaca beberapa argumen, koalisi di kita kan bukan hanya terjadi pada partai, bukan hanya pada terjadi aktor-aktor kunci, tapi juga di kalangan-kalangan gerakan civil society, Bang. Mahasiswa, LSM, kelompok media, itu dalam banyak hal sudah terkooptasi dengan kepentingan politik kekuasaan. Saya kira nggak ada soal dalam konteks kerjasama politik ya, membangun Indonesia yang guyup, oke. Tapi kan tentu kita ingin berharap dong, kalau suatu waktu ada sesuatu yang nggak make sense, ini ada kebijakan yang nggak pro rakyat, bunyilah. Bunyi sebagai teman, bukan sebagai enemy. Bunyi sebagai sahabat, sebagai partner untuk mengingatkan supaya kebijakan pemerintah itu kembali ke jalan yang benar. Kenapa lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan seperti FIDEM, Freedom House, Unit Intelligence, Economic Intelligence Unit itu menyebut Indonesia itu adalah backsliding demokrasi.
Karena semua aktor-aktor politik di negara kita di luar partai itu diajak kerjasama. Betul. Birokrasi diajak kerjasama, unsur kekuasaan yang lain diajak kerjasama, aktivis LSM diajak kerja. Kalau begini ceritanya untuk apa kita berdemokrasi? Ya tapi itu tadi kan premis itu bahwa kesulitan konsolidasi di kalangan masyarakat sipil inilah yang melahirkan kemudian membuat gerakan One Piece ini justru menjadi membesar gitu. Iya, benar nggak? Kan banyak pemandangan bang. Kadang orang antri macet, sebel, ngantri nggak karu-karuan, dia kibarin bendera One Piece taruh di mobil baknya. Dia sebel kok kemacetan ini bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Jadi masyarakat kita itu sesederhana menjadikan simbol tertentu sebagai simbol protes dan kekecewaan sebenarnya. Makanya saya memaknai kalau simbol One Piece itu adalah sesuatu yang memang selama ini menjadi persoalan tapi nggak ada solusinya. Ya. Seperti halnya zaman kita jadi aktivis bang. Dulu kita pakai kaosnya Che Guevara. Ya. Oh, kita itu kan mengidentifikasi sebagai pejuang rakyat. Ya. Kaosnya Karl Marx. Bahkan ada kaosnya Mahatma Gandhi, Soekarno, Syahrir, Hatta. Itu kan simbolisasi. Ya. Bagi saya bendera One Piece itu sebagai simbolisasi keberpihakan. Ya. Yaitu kelompok-kelompok bawah yang selama ini termarginal dan suaranya sering diabaikan. Nah, makanya saya ini heran. Karena tadi premis itu ya, kegagalan konsolidasi. Tapi ternyata daerah menunjukkan lain. Misalnya dalam kasus Pati ini, ya, yang kemudian dalam waktu singkat masyarakatnya bisa terkonsolidasi, ya, untuk melakukan perlawanan terhadap bupatinya. Dan yang kedua saya melihat walaupun tidak terlalu kasus ojol yang ada di Jogja ya, yang ketika kemudian dalam hitungan jam itu ribuan ojol itu bisa berkumpul itu untuk mendatangi rumah orang yang mesen itu kan. Di daerah justru gitu. Tapi di pusat-pusat kekuasaan atau katakanlah tempat-tempat yang selama ini kita anggap sebagai pusat-pusat gerakan, katakan Surabaya, Makassar, Bandung, itu nggak terjadi gitu. Itu fenomenanya apa? Apakah karena ini tokoh-tokoh udah banyak diajak ngopi, diajak jalan-jalan, atau gimana sebenarnya? Kalau saya sih melihat memang ada kecenderungan yang disebut dengan politik kartel bang di kota. Jadi pikirannya simpel dan sederhana. Persaingan itu hanya jelang pilpres saja, jelang pilkada saja, jelang pileg. Bolehlah gontok-gontokan, saling umbar kekurangan masing-masing. Tapi setelah itu berangkulan satu sama yang lain. Apa sih yang mau diributkan? Bukankah kekuasaan itu ujung-ujungnya adalah soal sharing power? Yeah. Nah, kartel politik itu kan adalah menghilangkan kompetisi dan membagi secara merata unsur-unsur kekuasaan itu di antara faksi-faksi yang saling bersaing. Termasuk BUMN ya? Ya kan itu yang membuat kenapa, itulah yang kemudian membuat kenapa di kota-kota besar termasuk di Jakarta, semua persaingan politik diadakan kok. Karena bagi mereka untuk apa ribut-ribut kalau tidak ada faedahnya dengan kepentingan politik, terutama mengamankan kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi. Nah di daerah-daerah kenapa muncul kayak kasus Pati? Bagi mereka sederhana, ini distribusi kekuasaan tidak seindah seperti yang dibayangkan di kota-kota. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan mereka itu lebih rasional. Karena kepentingannya diganggu, kebijakannya merusak tatanan masyarakat. Coba bisa bayangkan Ban, kenaikan PBB 250%, nggak ada sosialisasi, nggak ada angin dan nggak ada hujan. Dan luar biasa. Tapi kalau saya melihat kasus Pati, mestinya dua hal menurut saya. Pertama, ini bukan soal komunikasi. Jadi pejabat publik itu nggak boleh petantang-petantang. Oh iya. Nggak boleh pejabat Haram publik. Hukumnya, apalagi menantang rakyat secara terbuka gitu ya. Sudah banyak contoh kasus di negara ini, orang yang kelihatan powerful, hebat, nyaris tidak tersentuh oleh rakyat, jatuh Pak, 98. Itu contoh nyata. Yang kedua adalah kalau rakyat marah, nggak ada takut-takutnya Pak, nggak ada takut-takutnya mereka. Lah soal kenaikan pajak itu adalah menyangkut hidup mereka loh. Di tengah situasi ekonomi yang nggak oke-oke amat, lagi struggle dengan kehidupannya, ada kenaikan kayak gini. Mereka kan bukan hanya ibarat orang jatuh tertimpa tangga, kecekek pula Bang. Ya. Mereka berontak dan lawan. Itulah yang saya kira fenomena semacam ini akan semakin menjadi snowball. Saya khawatir ini akan terjadi di berbagai tempat. Jadi akan ada pati-pati lainnya ini. Pasti Bang. Loh sekarang orang nggak ada takut-takutnya, diam dengan ngelawan sama aja kok. Hanya tinggal menunggu mati. Dan masyarakat kita secara perlahan sudah melek politik. Dan yang mereka konsumsi apa? Podcast, diskusi-diskusi, penjelasan-penjelasan yang rasional menurut mereka. Bagaimana hidup dengan baik dalam sebuah kehidupan, entah itu di pilkada, di daerah-daerah tertentu, DPRD,
presiden, anggota dewan dan seterusnya. Masyarakat kita sudah cerdas. Kenapa ada One Piece? Kenapa ada Pati? Saya cukup menyadari bahwa orang sekarang sangat mudah untuk melakukan protes dan perlawanan. Itu yang terjadi. Itu yang saya kira ketika begitu banyak konsolidasi di level elit, terutama di kota-kota besar, dan ini mematikan kelompok kritis, ternyata ini melubernya kemana-mana. Kalau kita cek satu persatu, One Piece itu bukan BEM Bang yang main Bang. Masyarakat biasa yang selama ini tidak diperhitungkan. Betul. Mereka pasang bendera di warungnya, ada di truknya, jalan-jalan. Mereka hanya ingin bilang, ini saya adalah proletar, rakyat yang selama ini tidak pernah disentuh oleh perubahan Nggak apapun. pernah didengar juga. Gak pernah didengar, macet, lost bug terus kerjanya, dan seterusnya. Nah, saya khawatir ini semacam krisis politik yang harus segera dimitigasi. Jangan sampai menjadi persoalan krisis ekonomi, Bang. 98 itu jatuh karena terjadi kawin silang antara krisis politik dan ekonomi. Ya. Kalau orang sudah terganggu ekonominya, kalah, Bang. Nah, itu kan yang sebenarnya angka-angkanya justru cukup mengkhawatirkan kan. Misalnya data bahwa 2 tahun terakhir simpanan orang Indonesia di bank yang 100 juta ke bawah itu 80% sudah hilang. Artinya 80% mereka itu sudah ngabisin tabungan untuk menghadapi pergulatan hari-hari kan gitu. Kita melihat juga bagaimana pendapatan negara bocor terus nih dari sisi revenue penerimaan pajak. Untuk semester ini sudah berapa kalau saya nggak salah 400 triliun ya. Ya. Sementara tekanan fiskal bagi pemerintah akibat dari utang yang 800 triliun yang jatuh tempo tahun ini, lalu investasi yang terus menurun masuknya, ini ekonominya nggak baik banget gitu. Dan ditambah itu tadi lapangan pekerjaan yang semakin sulit, padahal piramida penduduk kita itu besar di tengah gitu, usia produktif yang butuh kerja gitu. Ini kan sebenarnya pemerintah harus hati-hati kan. Ya kalau mau jujur sebenarnya residu dari pemerintahan sebelumnya harus jadi warning Bang ya. Karena saya kira ini nggak mungkin hanya terjadi dalam kurun waktu 10 bulan kondisi kita seperti hal ini. Itulah yang saya kira mapping dan mitigasinya menjadi penting. Jangan sampai persoalan politik yang huru-hara, muncul banyak resistensi di berbagai tempat, itu menjadi persoalan ekonomi yang cukup serius. Saya melihat persoalan One Piece itu persoalan ekonomi kok. Yang kita dengarkan argumen mereka itu adalah kondisi bagaimana sulitnya struggle memperjuangkan supaya mereka itu tetap mendapatkan insentif ekonomi, bisa survive, bisa sekolahkan anak, bisa mesentrenin anak, dan seterusnya. Kalau ini terus dibunyikan, tentu itulah yang saya kira akan menjadi snowball yang harus diantisipasi. Nah, per hari ini ya harus kita akui Bang, belum kelihatan ada dampak signifikan ya terkait dengan program-program pemerintah. Kalau secara ide dan gagasan ini sangat ideal, seperti gagasannya Marxis, di mana masyarakat bawah itu proletar terberdaya dan kemudian menjadi elit-elit lah, dan dia beranjak kehidupan ekonominya makan bergizi gratis, koperasi desa merah putih, bagus Bang. Apalagi ketahanan pangan, apa yang nggak bagus? Cuman yang perlu dibuktikan itu adalah ini mampu menyelesaikan persoalan di bawah. Itu saja. Kalau ini mampu menyelesaikan persoalan di bawah, katanya akan ada ekosistem ekonomi di desa yang paling dekat dengan petani, nelayan dan buruh. Saya kira bagus. Itulah yang by teori. Nah, yang perlu diuji kalau kita menggunakan gagasannya Karl Marx, bisa tidak gagasan-gagasan besar itu menyentuh ke tanah secara teknokratik dan kemudian bisa terrealisasi. Karena kalau sudah menyangkut soal budget besar sampai ke daerah, itu kan banyak ugal-ugalan dan bolong-bolongnya. Betul. Dan itu diakui sendiri oleh pemerintah kan. Iya, dana desa coba bisa cek Mbak. Kemudian kemarin itu ada KUR kan, kredit usaha rakyat kan juga tidak terlampau menggembirakan kabarnya. BUMDes juga tidak terlampau menggembirakan. Periode sebelumnya itu ada KUT, kredit usaha tani. Ada enggak oke. Jangan-jangan dikhawatirkan program-program populis menyangkut uang negara yang besar, itu justru akan ada peristiwa-peristiwa seperti yang itu jangan sampai jadi deh Bang. Nah, ini kan begini. Penggerak ekonomi itu kan ada 3. Yang namanya konsumsi publik, ya. Yang kedua belanja pemerintah, ya. Yang ketiga investasi. Kita lihat konsumsi publik itu turun terus. Bahkan terjadi kita yang namanya deflasi. Ya, artinya orang nggak punya uang lah di bawah, itu beda dengan inflasi kan. Ini barang ada, gak ada yang beli. Makanya muncul tuh namanya rohingya, itu kan? Rojali dan segala macam itu. Nah,
ini akan menjadi jauh lebih buruk lagi. Mungkin ya kalau analisa saya nih dengan keadaan yang begini, tahun depan nih transfer pemerintah ke daerah juga itu pasti akan dipotong habis-habisan. Kan sudah mulai kan? Ya kemarin sudah, tapi akan lebih besar lagi pada tahun depan. Kalau melihat tren pendapatan pemerintah, penerimaan pemerintah yang terus bolong begini dan bebannya yang besar ini, utangnya pasti nambah, pasti transfer ke daerah juga akan sangat dikurangi. Itu artinya apa? Uang beredar di bawah juga semakin berkurang banyak. Ya memang tidak mudah jadi pemerintah hari ini, harus recovery. Betul. Begitu banyak sektor ekonomi. Recovery-nya tuh babak belur bang, kanan kiri. Bukan soal pendapatan yang harus digenjot ya, tapi juga persoalan hutang yang jatuh tempo tahun ini kan itu kan banyak sekali. Nah soal daya beli bang, saya kan nggak pernah bilang ke orang pelaku UMKM. Kita nih dari dulu bang, sebelum orang ngomong UMKM, kita ini pedagang kelontong juga bang, yang 26 jam Madura itu loh. Kalau kita cek belakangan ini ada kecenderungan, memang daya beli masyarakat kita berkurang. Biasanya kalau masyarakat yang suka belanja ke warung-warung Madura kita nih bang ya, dia kalau malam, maghrib lah sampai subuh tuh, pasti unitnya banyak. Beli mie, beli beras, telur, rokok, dan kopi. Sekarang 2 unsur yang beli. Indomie Indomie sama telur aja. Kadang berasnya kadang-kadang untuk penghematan. Saya itu juga ekonomi real kan. dan kadang ya kalau ada yang beli rokok, biasa beli sebungkus tuh. Dia beli sekarang ada nggak yang batangan? Itu kan indikasi sederhana. Betul, perputaran ekonomi di level bawah. Jangan tanya di desa bang, saya orang kampung sejak lahir, nggak pernah ngaku-ngaku orang kota. Gimana orang nggak mau ke kota? Gimana orang nggak mau kerja di luar negeri yang disebut kabur aja? Jadi petani itu nggak nyaman bang. Betul, tahu. Mau bertani pupuk susah, sekalinya ada mahal, irigasi susah. Ada air itu bukan karena irigasinya bagus, yang katanya ada program desa dari dulu infrastruktur. Enggak, angin dari Tuhan yang Maha Kuasa itu airnya. Karena ada hujan makanya berdoa. Dan yang paling penting kalau sudah panen bang, kita juga galau, nggak ada yang beli. Ya. Misalnya petani padi, udah dulu di zaman saya gitu ya. Sekintal itu kan rata-rata harga normal 1 juta, 1.200.000. Nggak ada yang beli bang, tapi karena butuh duit, tengkulak datang, rentenir datang, 700.000 pun jadi barang. Kalau yang kayak gini dipersoalkan, diberesin satu persatu itu penting. Saya khawatir pejabat-pejabat publik kita pada level teknis itu kakinya nggak nyentuh tanah bang, Ya. ngomong canggih-canggih, ideal. Kan itu yang kemudian dikritik Karl Marx dari Hegel kan. Hegel nih omon-omon, kakimu nggak pernah nyentuh ke bawah. Bagaimana terjadi dictatorship of proletariat? Rakyat itu terberdaya secara ekonomi. Kalau kau cuman ngomongnya canggih, oke lah, bagus pikirannya. Tapi yang paling penting, bagaimana masyarakat itu perutnya nggak lagi kosong, nggak ada masalah dengan mereka. Nah, itu yang sebenarnya menjadi problem penting. Makanya kalau ada beberapa riset yang saya punya sebenarnya bang, dari tulisan luar, belakangan ini ada kecenderungan memang demokrasi dan ekonomi berhimpitan. Ya. Dulu mungkin di Asia itu yang utama adalah demokrasi, democratic first. Belakangan ini di beberapa negara Asia konon, yang paling utama itu economic first, Pak. Jadi orang rada nggak penting ke demokrasi sekarang, Bang. Yang penting ekonomi dan perutnya. Apalagi kalau melihat China kan. Itu khawatir juga kita, Bang. Kalau sudah economic first, seakan-akan demokrasi nggak penting, agak bahaya, Bang. Orang cenderung nggak peduli dengan situasi yang berkembang. Ada demokrasi kita backsliding, turun, nggak oke. Yang penting mereka makan, mereka itu misalnya survive secara ekonomi. Bagi saya agak berbahaya. Ya. Padahal kita akan kembali ke Orde Baru jadinya kan. Yang penting mau ada orang ditangkapin, nggak ada kebebasan pers. Yang penting harga beras murah kan. Iya, gitu. iya. Kalau kita membaca tesisnya Fukuyama sederhana. Demokrasi itu adalah instrumen sebenarnya yang bisa mengatur bagaimana ekonomi rakyat itu terberdaya. Memberi peluang pada pengelolaan ekonomi yang lebih baik. Jangan pernah mengkambing hitamkan demokrasi sebagai masalah bagi ekonomi. Nah itu yang saya khawatirkan, khawatir datang ke kita. Kalau ada gonjang-ganjing, demokrasi hebat, mampu, itu dianggap merusak ekonomi. Bagi saya nggak sesederhana itu. Negara-negara besar dan negara-negara maju bisa kok menyandingkan demokrasinya bagus, ekonominya bagus. Nggak harus ada dikorbankan salah satunya. Nah kita ada kecenderungan sekarang, nggak usah lah demokrasi langsung. Kalau bisa ditekan oleh DPRD saja, yang penting ekonomi kan. Jangan begitu juga cara berpikirnya. Kenapa kita nggak ngomong demokrasi tetap langsung, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dan ekonomi juga dijamin berbiaya murah kan gitu. Iya. Apa sih? Kayaknya gampang lah ngurus negara ini, ya nggak Bang? Apalagi dengan sistem IT sekarang. Aduh. Cuma kan problemnya IT-nya bisa, penyelenggaranya bisa dipercaya nggak, kan itu aja problemnya.
Dengan orang punya HP sekarang, kenapa enggak semua orang dapat digitally, misalnya kalau mau nyoblos segala macam kan? Ya. Hari ini berapa juta orang lagi sih yang nggak punya HP? Ya, salah satu problem terbesar kita kan soal trust, soal digitally kayak gitu. Pernah suatu waktu kan di 2024 soal Sirekap. Ya, Sirekap. Sekalipun itu bukan hasil hitung resmi, tapi kan membuat orang jantungan dan marah-marah. Pernah dalam hitungan sejam 2 jam ada calon tertentu dia naik 200%, tapi dalam hitungan jam selanjutnya dia turun kan orang kemudian jadi marah. Iya. Gimana mau percaya dengan e-voting, dengan digitalisasi? Kalau dalam konteks kayak gini aja error, Bang. Dan yang paling parah adalah kepercayaan pada lembaga penyelenggara pemilu kontestasi itu turun di atas rata-rata, karena dalam praktiknya dalam banyak hal, banyak sekali mereka itu juga menjadi bagian pemain dari Jadi demokrasi gimana coba bayangin. Makanya. Coba ini dari mana lingkaran Saiton memutus ini semua? Abang sebagai elit gimana coba jalan ceritanya? Kalau kita kan dakwanya itu terus dari dulu, Bang. Betul. Ya kan kembali kepada nilai-nilai dan prinsip kan. Tapi kalau keinginan untuk berkuasa itu mengalahkan nilai-nilai dan prinsip, kan susah kita ngatur kesepakatan bersama. Kan problemnya ada di sana. Kalau semua peserta pemilu itu, semua partai politik berpikirnya bagaimana menghasilkan pemilu yang yang bersih, jujur dan adil, ya kan? Ya pasti kan kita nggak terlalu pusing. Kita bisa menyepakati satu sistem dan satu adab yang bisa membuat kita percaya pada penyelenggara dan penyelenggaraan pemilunya sendiri. Nah itu kan yang nggak ada. Bahkan semua mau memanfaatkan celahnya. Apalagi 2024 kemarin kita lihat, bukan hanya pemilunya, dari hulu sudah dikerjain, Pak. Putusan MK nomor 90. Itu kan hulu banget. Ya toh aturan terkait siapa yang boleh berkontestasi. Itu aja udah dibegal kayak begitu. Apalagi hilirnya. Coba bayangkan, mulai seluruh instrumen kekuasaan turun. Aparat penegak hukum, ASN, PJ, Kades, apalagi yang enggak. Sampai anggaran pemerintah untuk bansos juga banyak yang enggak jelas. Abang sebagai elit apa solusi kayak gini, Bang? Loh, kita ini kan hampir mentok, hanya iman politik kita yang terus ayolah semakin ada perbaikan kan gitu-gitu kalau kita. Ya problemnya kan ini harus menjadi konsensus bersama kan. Karena saya atau PD Perjuangan kan nggak sendirian ngurus negara ini. Membuat undang-undang, memilih penyelenggara pemilu, mengawasi, melaksanakan itu kan kerja kolektif. Kalau kita mau bicara cara-cara yang katakanlah revolusioner untuk menjaga pemilu yang kredibel, ya kalau nggak semua sepakat kan susah juga. Kita akhirnya kan terpaksa kembali ke diri sendiri. Apakah kita mau melakukan hal yang sama atau enggak, kan itu aja. Iya, kita ini kan orang luar sebenarnya melihat persoalan pemilu dan politik kita memang sudah nggak normal, Bang, sudah nggak waras, Bang. Partai itu tidak pernah memerankan fungsinya secara signifikan. Pemilu dan politik itu hanya dimaknai sebatas sharing power dan how to get the power 5 tahun sekali. Dan slice of bread gitu kan. Iya, dan yang paling penting adalah yang paling mengerikan itu bahwa stabilitas itu selalu dianggap kunci. Dan efek dari stabilitas itu adalah mematikan sikap kritis dan check and balance. Kalau mau jujur sebenarnya yang paling dekat dengan kekuasaan dan pemerintah adalah DPR. DPR batuk saja kan sampai ke istana, Bang. Sementara kelompok-kelompok civil society, gerakan sosial, itu kan suaranya makin sayup, Bang. Jadi membayangkan aktivis-aktivis mahasiswa seperti tahun 98, 2000, nggak bisa. Karena pola pikir mereka juga pendek gitu ya. Mereka itu selalu hit and run dan kasuistik, tidak kontinu. Bahwa sebagai sebuah perubahan itu, pergerakan itu adalah sebagai sesuatu yang sustain dirawat. Karena banyak sekali mahasiswa dan aktivis, dia sekali protes, bilang Indonesia cemas, setelah itu selesai. Sampai lulus mereka nggak tahu bagaimana progres reportnya. Padahal kalau ngomong Indonesia cemas, kawal dong. Soal supremasi hukum, soal recovery ekonomi, soal basis-basis massa yang tidak harus dikawal. Karena banyak sekali mahasiswa juga pola pikirnya elitis. Seakan-akan mereka itu kalau demo sekali, 2 kali, selesai urusan. Nggak bisa kun fayakun lah. Nggak bisa kun fayakun. Payakun sambariku angin semburaku gitu. Kira-kira dikira segampang begini. Artinya tidak ada persistensi ya, konsistensi dalam bukan bagian dari upaya merubah, cuma bagian dari upaya ikutan aja ya. Coba bayangkan, Bang, orang seperti kita lah, sejak mahasiswa kan ngomongnya ini aja, Bang. Kalau mau jujur kita juga bosan dengan omongan.
Gua aja muak. Malah ngantuk sendiri saya. Kita bicarain apa lagi gitu ya. Apa coba untungnya Real bagi kita? politik. Oke lah, kita kembali ke real politik. Lihat nih. Ada 48 menteri, 55 wakil menteri. Tapi saya nggak ngerasa menemukan satu kebijakan pun yang kemudian kita mengatakan ini bagus. Ya, Kita hanya tahu ini programnya Presiden, MBG, Koperasi Desa Muara Putih, Danantara, that's it. Kementerian kita nggak pernah tahu, blundernya banyak. ya, Kalau blunder kayak kemarin baru Nusron tuh minta maaf karena ngomong ngasal gitu kan. Nah yang begini-begini nih bingung kita. Kalau Bung Adi Pray ngeliatnya gimana? Kalau mau jujur sebenarnya kerja-kerja pembantu presiden ini memang underperform, Bang. Alih-alih prestasi yang didapatkan, alih-alih manuver dan inovasi misalnya menyelesaikan persoalan, justru yang terjadi banyak sekali blunder yang menimbulkan reaksi protes yang cukup luar biasa di kalangan masyarakat. Saya kira ini bukan hanya soal Nusron sehari dua hari lalu yang minta maaf. Sebelumnya kan juga soal pagar laut, Betul. sebelumnya soal MBG, sebelumnya juga soal kalau ada bilang kabur aja, kalau bisa jangan balik-balik lagi. Balik. Bahkan ada seorang wakil menteri kalau tidak salah profesor gitu ya. Makan gizi itu ada kaitannya dengan kepintaran bahasa Inggris dan matematika. Iya, Kemudian lingkar pinggang ada hubungannya dengan tingkat kematian. Ini yang membuat orang itu marah. Kalau mau jujur Bang, Nusron itu kan kita kenal lah. Iya, Aktivis teman seperti lama. apa. Memang jok-joknya itu renyah kita dengarkan. Khas aktivis PMI, khas orang NU, suka bercanda. Tapi karena kondisi ekonomi, suasana kebatinan Indonesia hari ini tidak oke-oke saja, lelucon selelucon-leluconnya apapun, jadi nggak nyaman di kuping. Betul. Bang. Dan tapi enggak juga, karena saya melihatnya begini. Ini kan berangkat dari presiden sebenarnya. Ya, yang kemudian melihat bahwa kalau masyarakat yang protes tuh ndasmu. Diikutin tuh sama menterinya. Emang ini tanah yang buat mbahmu. Lah ini kan ada satu praktek komunikasi politik yang menurut saya tidak menempatkan rakyat sebagaimana mestinya. Kritik sebagaimana harusnya. Saya menghitung sudah 10 bulan kan usia kabinet lah ya. Karena sebenarnya banyak sekali kritik dan kekecewaan yang muncul dari masyarakat ya. Terkait dengan skor kinerja para pembantunya. Saya kira Presiden harus mulai menggunakan tangan kanannya, Bang. Ya, harus sudah mulai melakukan evaluasi. Ganti sudah. Kan kabar-kabarnya Agustus ini katanya mau ada reshuffle. Jadi nggak tuh? Wajib hukumnya. Udah 10 bulan ini cukup sebagai bulan madu, Bang. Ya. Konsolidasi, merangkul semua pihak, semua kalangan. Bagi saya sudah selesai. Saatnya untuk mengganti. Banyak kok orang-orang hebat di negara kita, di kampus-kampus top. Orang punya integritas, punya inovasi. Kecanggihan di atas rata-rata, ganti aja mereka, apa susahnya? Ya. Kan bukankah sudah cukup, terutama untuk mewujudkan bagaimana cita-cita presiden yang populis, yang idenya besar itu, Bang. Makanya bagi saya kalau memang Agustus, paling telat Oktober lah, Bang. Apalagi sih yang ditunggu? Kalau memang banyak yang blunder-blunder, banyak yang aneh-aneh, ganti, Bang. Nah tapi kenapa terjadi blunder kayak begini? Ini apakah manajemen pemerintahan yang terlalu loose atau apa ya? Kalau saya sih melihat karena faktor stabilitas, Bang. Jadi kalau kemudian terjadi reshuffle dalam waktu dekat-dekat, tidak muncul reshuffle dalam waktu setahun, kan dikhawatirkan muncul resistensi, gejolak, ada protes, ada kekecewaan, ada disobedient dan seterusnya. Bagi saya tidak kok. Kalau konsolidasi itu sepanjang tidak menyinggung dan merusak kepentingan partai, sepanjang itu juga saya kira konsolidasi politik kita itu kan mantap. Bukan, maksud saya begini. Seringnya menteri, wakil menteri ngomong ngawur segala macam itu. Ini apa sih yang menyebabkan? Apa memang kompetensinya yang rendah mereka itu, atau katakanlah masih demam panggung nih, iya kan? Ini kan kalau kompetensi kan latar belakang nih. Yang kedua kan demam panggung kan gitu nih. Yang ketiga mungkin upaya menjilat juga gitu kan. Kelihatan heroik atau kelihatan bagus atau apa gitulah. Kalau saya sih enggak, kalau disebut deman panggung ya, mereka yang jadi menteri dan wakil menteri itu rata-rata mereka yang sudah kelihatan dia pernah menjadi politisi dan pejabat publik sebelumnya kan. Loh, lihat aja yang wakil menteri bilang MBG tiba-tiba bisa meningkatkan IQ segala macam. Iya betul, tapi bagi saya terlampau confident dengan statement itu, terlampau mensimplifikasi persoalan-persoalan. Saya menduga ya,
sepertinya menteri dan wakil menteri ini nggak ada takut-takutnya. Jadi kalaupun toh mereka aneh-aneh bikin blunder, nggak bakal direshuffle Nggak kok. bakal di-reshuffle. Kita punya presiden yang baik, jadi sekalipun salah masih dibela, dianggap sebagai kabinet yang di jalan yang benar, solid, sesuai dengan harapan dan seterusnya. Toh dari awal juga ditunjuk karena giveaway juga kan banyak kan ya, bukan karena kompetensi ya. Itulah bagi saya, giveaway ini jangan kelamaan bang. Kita tahulah bahwa pentingnya menjaga konsolidasi merangkul semua kalangan. Tapi kalau kok at the end justru ini akan merusak reputasi pemerintah, presiden dalam hal ini. Bagi saya nggak ada cerita bang. Jangan kasih ampun bagi mereka, sudah harus mulai, kata Robert misal, pakai hukum besi lah. Ya harus pakai kekuasaan ya. hukum besi oligarki. Ya apa sih mau ditoleransi oleh mereka, kerjanya bikin blunder. Udah dikasih waktu juga Dikasih kan. waktu. 10 bulan itu waktu yang sangat konsolidatif sebagai moment of Yang the cukup truth. rasional lah untuk dia membuktikan. Sebagai moment of the truth membuktikan dia bisa bekerja ataupun tidak. Cukup sudah baik-baikannya ini, Bang. Iya kan 10 bulan kan harusnya sudah terlihat ya. Menteri Iya. Pertanian berapa sawah baru, berapa Iya. produktivitas lahan. Kan kelihatan tuh dibanding dengan impor misalnya kan. Kementerian yang lain juga begitu. Semua bisa diukur kan yang namanya KPI-nya kan. Ini dilakukan nggak sih? Ya kalau per hari ini sebenarnya tidak ada rilis resmi ya dari pemerintah untuk mengukur bagaimana indeks kerja menteri, wakil menteri dan kepala badan itu ya. Ini kan yang muncul sebatas spontanitas saja semua. Makanya seperti pertanyaan Bang Deddy, kok rasa-rasanya para menteri ini kok bermanuvernya bebas, ekstrim, bikin blunder dan bikin kegaduhan, Bang. Nah, saya kira menurut saya karena per hari ini kita melihat posisi presiden yang sangat powerful, harus bisa kinerja menteri mereka di luar rilis-rilis yang lain. Misalnya indeks kinerja per 3 bulan, indeks kinerja per 6 bulan, per tahun bisa diukur Bang. Turun naik dan fluktuasinya bagaimana kinerja menteri. Kan ada menteri yang kelihatan nggak bunyi, nggak blunder, nggak kelihatan. Nggak pernah muncul di publik. Entah apa yang dikerjain. Itu dia, dan selalu mendapatkan pengampunan. Pengampunan nggak diapa-apain, nggak dievaluasi. Bagi saya adalah Indonesia ini besar Bang, banyak orang hebat, baik di partai non partai. Kalau memang para menteri dan pembantu oke, udah gantilah Bang, itu aja sih. Tapi kan nggak ada jasanya. Ini yang penting kan dulu mengakomodir dulu yang sudah ikut berjuang cukup lama. Ini kan rata-rata yang diakomodir udah berkeringat Bang. Tapi ngomong-ngomong yang nggak berkeringat tuh siapa Bang? Abang merasa tersindir nggak? Wah, enggak lah. Kita nggak pernah dari awal punya keinginan untuk ke sana. Berarti siapa yang nggak mau berkeringat itu yang mau masuk-masuk? Tahu, Itu kan gua juga salah- pengen tahu. Itu salah satu contoh. Yang nggak berkeringat juga ingin Pengen. Kita jangankan pemerintahan orang lain ya, pemerintahan sendiri aja nggak punya niat. Enggak, gitu karena loh. banyak di medsos kan nyebut-nyebut abang PDIP, wah jangan-jangan merah nih katanya disindir-sindir gitu. Kita dikasih pun ogah, Gitu ya. lebih enak ngurus rakyat langsung lah. Iya bang, di Iya. luar aja bang biar Enggak, ada yang enggak. ada yang kritis juga lah. Ya iyalah. Jadi perlu juga demokrasi itu kritisisme itu. Banyak orang ngira jadi menteri itu enak. Padahal lebih enak jadi kawannya menteri, Pak. Gitu ya. Bukannya enak, saya termasuk yang membayangkan menteri itu enak loh bang. Kalau benar-benar mau kerja, ya nggak enak. Tapi kalau haus kekuasaan, validasi diri silakan aja jadi menteri. Iya. Atau memang benar-benar ingin berbuat, kan gitu nih. Tapi kan berbuat sesuatu itu juga kan ada ekosistemnya. Ada faktor-faktor pendukungnya. Sekarang kita lihat faktor pendukungnya internal eksternal. Bisa nggak? Kan nggak juga. Nggak terlalu banyak ruang manuver untuk bisa melakukan katakanlah kebijakan-kebijakan konkret. Bahkan banyak sekali politisi dan elit lah ya. Mimpi terbesarnya memang jadi menteri, jadi Malah wakil jadi menteri. Iya bang. Dan sudah merasa center of the world kan, sudah merasa segala-galanya. Ya, Kita membayangkan itu juga. kalau yang begitu, yang bukan niat untuk melakukan sesuatu bagi Republik ya, kalau hanya untuk urusan-urusan itu, ya itu kan mungkin stunting dari mulai kecilnya kan, dari kecilnya udah stunting tuh, stunting kekuasaan, stunting validasi diri, stunting macam-macam kan. Ya perlu dikasih program makan Nah, bergizi. program MBG, itu perlu MBG itu. MBG kekuasaan. Iya, kita pentingnya diri sendiri. Kita kan nggak membutuhkan validasi dari orang, Pak. Kita bisa berbuat untuk sesama ya udah cukup. Iya. Ya itulah yang saya kira bang. Jadi ending dari segala-galanya bagi sudah 10 bulan. Udah yang nggak bener diberesin, udah itu aja sih bang. Dan setelah 10 bulan kan akan dilihat realisasinya. Yang program-program besar dan populis itu bang. Betul tidak Kopdes itu dia menciptakan ekosistem ekonomi di desa ya nggak? Makan Let's see. Saya nggak mau ngomong karena kita lihat aja dulu 80.000 diciptakan gitu ya, diciptakan lahir dalam waktu yang begitu pendek.
Let's see. Karena kita lihat dulu koperasi desanya zaman Pak Harto aja. Begitu dia turun, lihat mana yang hidup. Iya, iya. Kan nggak ada. Hancur semua desa dulu dibangun yang namanya lumbung-lumbung segala macam. Iya, iya. Sekarang jadi apa itu semua itu tempat? Saya Sesuatu dikirimin. yang tidak lahir dari proses di bawah itu doomed to be failed kalau menurut saya. Ya, ya. Kalau kita lihat koperasi yang hidup ya, misalnya kebanyakan itu memang koperasi yang lahir dari keinginan bersama. Banyak misalnya di daerah Sumatera Utara, banyak di daerah Kalimantan Barat, banyak yang seperti itu. Begitu intervensi pemerintah masuk, itu rusak barang itu ke desanya. Begitu. Ya, ini tantangan dari publik lah ya ke pemerintah untuk membuktikan bahwa kopdes-kopdes yang niatnya ini baik untuk menciptakan ekosistem ekonomi desa dan terwujud. Saya semalam baru dikirimin link berita dari Kampung Madura sana, Bang. Katanya itu ketua kopdesnya pusing, Bang. Tiap hari diteleponin, banyak orang minjem duit 100 juta ke atas. Jadi ingin banyak yang minjem ketimbang nabung, Bang. Karena dia dianggap sinterklas ini. Wah, Iya. barang bagus ini, dapat Iya, pinjaman. betul. Nanti kalau nggak mampu kan, misalnya ini kan ada 3 miliar nih dari Himbara, nanti Himpunan Bank Negara kan, Iya. Mandiri, BRI, BNI kan gitu. Kalau nanti gagal, misalnya bisnisnya gagal, nanti ngambilnya dari dana desa. Loh ya orang merasa wah ini mah duit aman makan aja. Nanti kan yang kena dana desa gitu loh. Tahan-tahan dulu, Bang. Kita tunggu Kita lihat realisasinya nih, aja. Bang. Ya udahlah, biarin aja kita tunggu. Jangan dihabisin gaspolnya, Bang. Kita bikin episode selanjutnya enggak? Tapi Oke. omongan seperti Bang Deddy banyak udah. Udah banyak ya. Tapi kata pemerintah enggak kok. Kita akan memutus mata rantai kartel yang ada di bawah, iya kan? Menghabisi rentenir dan seterusnya. Jadi pemain menghabisi rentenir diganti judol ya. Malu kacau. Ya kan menterinya katanya terkait judol kan di persidangan disebutkan. Mungkin dia mengambil uang dari situ kan. Kita tunggu aja. Oke, nah sekarang kan gini. Lalu dalam kondisi seperti ini, kemarin kan Bung Andi Pre kan tahu ada amnesti dan abolisi. Ya banyak yang mengatakan bahwa itu adalah satu upaya dari presiden untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan di masa lalu. Karena apa? Banyak tuduhan bahwa pengadilan terhadap 2 orang ini adalah pengadilan pesanan, kriminalisasi politik, kan kira-kira seperti itu. Nah ini banyak yang berasumsi bahwa ini menunjukkan bahwa Presiden Prabowo itu ingin memisahkan diri dari Presiden Jokowi. Benar nggak kira-kira asumsi seperti itu? Dulu kan memang ada tesis yang disebut dengan sustainability, keberlanjutan pemerintahan. Jokowi ke Prabowo ini kan variabelnya banyak, Bang. Wapresnya, ada 17 menteri yang ada di kabinet merah putih dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin dalam banyak hal kalau melihat satu variabel oke. Tapi saya dalam banyak hal sejak awal Prabowo Subianto dilantik jadi presiden 20 Oktober 2024. Saya kira Prabowo Subianto totally different dengan Pak Jokowi. Dari segi kebijakan, Bang. Dari lahirnya pun sudah beda. Kan? Kalau itu iya, termasuk misalnya style personality politiknya ya. Kalau Prabowo kan sering keluar negeri dan suka mengunjungi toko buku, sesuatu yang tidak terjadi yang sebelumnya. Misalnya yang kedua soal kebijakan-kebijakan. Kalau Pak Jokowi itu kan memang stylenya lebih pada infrastruktur, pada monumen-monumen fisik yang bisa diukur, yang dijadikan sebagai karena instrumen, kelihatan bisa dijual, didagangin ya. Infrastruktur, IKN, jalan tol, itu kan diyakini sebagai instrumen menyelesaikan persoalan ekonomi. Prabowo nggak begitu. Prabowo itu membuat program yang dinilai langsung, nyentuh ke orang per orang, rakyat per rakyat yang selama ini tidak mampu mengakses soal sumber daya negara itu. Ya soal makan bergizi gratis, itu kan langsung. Itu saja sudah berbeda secara total kok, Bang. Yang saya ingin katakan adalah sepertinya per hari ini tak boleh ada klaim siapa yang paling dekat dengan Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto ini sepertinya baik dengan semua orang, baik dengan semua presiden, dan yang paling penting semua mantan-mantan presiden terdahulu memang didengarkan baik, tapi kalau untuk atur mengatur, dikte mendikte, rasa-rasanya tidak. Kalau dan itu yang terjadi, dan itu yang terjadi sepanjang 10 bulan. Artinya apa? Sekalipun punya hubungan baik dengan Solo, dengan Teguh Umar, dengan Cikias, tapi ingat, tak boleh ada yang paling mengklaim bisa mengarahkan kebijakan politik Prabowo. Prabowo ini kan orang kaya, Bang. Darah biru, tingkat biru. Kuatan politiknya ya harus kita akui kan, hampir 90% dapat dukungan politik parlemen dan partai. Kemudian ketua umum partai, pengalaman internasionalnya bagus dan seterusnya. Jadi di situ saja orang sudah bisa mengukur siapa yang bisa
ngatur-ngatur presiden yang sangat powerful kayak gini. Itulah yang saya khawatir, ada pihak-pihak yang masih berasa bahwa omongannya akan didengar oleh presiden. Bagi saya, biarkan Pak Presiden ini berbuat sesuatu yang menurut style politiknya itu sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kalau memang begitu banyak peradilan-peradilan belakangan ini yang dianggap aneh, peradilan hukum yang dianggap sangat politiking dibandingkan dengan unsur hukumnya, biarkan itu diselesaikan, dipersoalkan. Ini adalah satu peristiwa politik yang menurut saya ketika ada presiden memberikan amnesti dan abolisi, itu disukai sama orang, Bang. Ya, betul. Kalau mau jujur, mau perdebatan di medsos, di kalangan aktivis, banyak yang tepuk tangan. Seakan-akan mengkonfirmasi abolisi dan amnesti itu adalah sebagai upaya bahwa begitu banyak praktik-praktik hukum di negara kita itu intensi politiknya jauh lebih besar dibandingkan dengan persoalan-persoalan yang lain. Makanya memang kalau kita melihat core soal amnesti dan abolisi, ini mungkin baru terjadi hari ini. Persoalan tipikor kan biasanya pada penghina presiden, ya kan, dianggap makar, kemudian undang-undang ITE, amnesti abolisi ada di situ. Baru di pemerintahan hari ini ada amnesti dan abolisi terkait dengan korupsi, dan hebatnya dapat tepuk tangan dan sambutan yang cukup positif karena memang sejak proses peradilan amnesti dan abolisi, terutama pada dua figur kunci itu kan sudah menimbulkan resistensi yang cukup luar biasa. Betul. Publik itu baru kali ini menemukan koruptor itu, anggaplah yang disebut dengan koruptor itu dibela coba. Betul. Kan, dan bahkan dalam persidangan banyak sekali itu aktivis-aktivis, kalau tidak salah Pak Rocky Gerung dan segala macam kan hadir tuh. Aktivis, mahasiswa, pegiat demokrasi hadir tuh di persidangan-persidangan, kan ingin membuktikan, ingin tahu apa sih sebenarnya dosanya, kan kira-kira begitu, Bang. Saya bicara tentang sisi politiknya ya, persoalan hukumnya mungkin sangat debatable soal data-data dan fakta-fakta. Tapi yang ingin saya katakan adalah ketika amnesti dan abolisi itu diberikan, itu seakan-akan mempertebal bahwa sebenarnya banyak sejumlah kasus-kasus sebelumnya itu dinilai intensi politiknya itu dinilai jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang lain. Nah, itu katanya banyak mengubah iman kekuasaan di aparat penegak hukum nih, yang mulai ngitung-ngitung nih katanya. Abang yang lebih tahu kalau soal itu. Tapi yang jelas rezim sudah berubah, bandul kekuasaan sudah berubah. Jadi siapapun hari ini kalau ingin survive dan establish, memang harus melihat siapa yang menjadi tuan yang sesungguhnya di negara ini. Siapa yang punya stempel yang sebenarnya. Siapa tuan yang sesungguhnya negara ini? Presiden, Bang. Presiden elected. Dan dialah yang kemudian saya kira secara powerful akan mengorkestrasi bagaimana kebijakan-kebijakan politik pemerintah di masa yang akan datang. Saya kira sederhana itu. Dalam sistem presidensialisme yang kita tahu bahwa satu-satunya veto player yang bisa menentukan keputusan politik, orkestrasi politik, menggerakkan semua instrumen kekuasaan, siapa, Bang? Presiden. Betul. Dan sepanjang sejarah kita sebenarnya belum pernah ada sejarahnya mantan presiden itu masih masih pengen validasi diri kan. Coba lihat Bung Karno setelah dijatuhkan oleh Orde Baru, nggak ada tuh cawe-cawe, nggak ada itu nampil-nampil. Pak Harto sama dijatuhkan oleh mahasiswa lalu menyepi. Habibie dijatuhkan di MPR menyepi. Gus Dur sama. Ibu Mega dikalahkan oleh satu sistem pemilu mundur, ya, berperilaku sebagai politisi, sebagai negarawan. SBY sama, ya, mengurus partai politiknya atau melukis atau nyanyi-nyanyi gitu loh. Kenapa giliran presiden yang sebelum Pak Prabowo ini gitu ya, kok nggak selesai-selesai tuh kunjungan ke rumahnya, itu bingung saya. Abang kayaknya personal banget ini. Oh sangat personal. Sangat personal. Karena persoalan nasional itu berimplikasi pada personal. Nggak hilang-hilang. Lah susah kan hilang. Tapi itu tadi yang saya mau sebut dulu sebelum kita masuk ke soal personal. Dalam sejarah kita nggak ada tuh mantan presiden yang masih pengen berperilaku seperti presiden ad hoc atau apalah gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya sih memang setiap musim itu selalu berganti, Bang, dan pemain-pemain kunci kan juga selalu berubah. Jadi konsolidasi kekuasaan hari ini kan sudah terjadi di semua level, politik, sosial, kebudayaan, aktivis termasuk hukum. Jadi memang kalau kita mengkalkulasi siapa yang sebenarnya harus dijadikan sebagai raja, sebagai orang penting di negara gini, ya memang harus seorang presiden, bukan yang lain. Jadi ya, sebelum terlambat berpikir, ya memang harus sudah mulai mengkalkulasi satu sama yang lain. Inilah yang saya kira kalau kita membaca aktor-aktor kunci di negara kita, saya kira secara pelan satu persatu sudah mulai berubah memang. Karena kalau kita mau pikir taktikal ya, politisi ataupun misalnya aktor-aktor kunci
itu kan sangat mudah sekali iman politiknya berubah. Iya. Dan sangat mudah selalu mencari tuan yang baru. Semua berdagang dengan caranya sendiri kan, Iya. berdagang kesetiaan. Ya lihat aja Budi Ari, ya yang katanya projo habis, tiba-tiba bilang siap diperintah masuk Gerindra. Lihat Marwar Sirait, Nah, pilih siapa, Jokowi atau Prabowo? Prabowo. Ini bentar lagi kan bergiliran nih, yang jadi komisaris, yang jadi menteri, yang jadi penguasa, macam-macam lah. Pada akhirnya kan pasti akan berdagang dengan caranya masing-masing kan. tapi kan bagi pendukungnya Pak Jokowi Pak Prabowo baik-baik saja loh, Bang. Baik. Jangan dibentur-bentur. Mereka masing-masing baik-baik. Pak Jokowi baik ya, Pak Jokowi baik-baik ya. Pak baik Jokowi ya, Bang. baik, Baik ya. ya. Pak Prabowo baik, ya baik-baik saja kok. Iya, iya. Jadi bagi saya sih memang kalau mau jujur sekarang ada semacam paradigm shift, mulai sudah berubah paradigmanya bahwa yang memang cukup powerful di negara kita cuma presiden, bukan yang lainnya. Dan memang secara alamiah sih Memang Pak, begitu konstitusi kita kan memang mantan pejabat publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota biasanya ada kecenderungan kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, pamor dan aura politiknya itu kurang. Dan itu tidak bisa dibantah. Ini hukum alam, Bang. Ini sudah takdir Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan hanya ada di Indonesia, di tempat-tempat yang lain. Di tempat yang lain, kita cek Obama setelah nggak jadi presiden turun pamornya, ya toh. Orang sudah tak lagi bicara tentang Obama, tapi bicara tentang sosok-sosok lain yang cukup kuat, siapa? Donald Trump. Tentu terlepas dari segala keputusan politiknya yang sangat kontroversial. Per hari ini juga orang melihat siapa satu-satunya matahari kembar, Presiden Republik Indonesia. Artinya apa? Tentu bagi siapapun politisi, aktor kunci di negara kita, setelah nggak jadi siapapun, bagi saya tinggal nunggu waktu sebenarnya, dilupakan zaman, dilupakan sejarah, dan juga harus siap dilupakan oleh Betul. teman-teman yang selama ini dianggap paling loyal sekalipun. Kan itu saja, Bang, sebenarnya, Bang. Apalagi? ya karena kan setiap kekuasaan juga ada ujungnya kan. Mana ada kekuasaan yang nggak berujung kecuali kekuasaan Tuhan kan. Ya, siklus selalu berubah, musim selalu berganti, Bang. Tak ada yang abadi, Bang. Betul. Yang abadi itu selalu mencari tuan baru. Nah makanya terakhir nih Bung Adi bilang saya benci sama orang yang pendusta, pembohong. Kedua saya benci sama orang yang pengkhianat. Kalau itu saya benci, siapapun orangnya, nggak ada urusan kita. Nah, jadi silakan menafsir sendiri, kita selesai dulu daripada tambah panjang. Tapi saya tahu abang yang saya maksud itu kan. Tahu lah. Tahu ya. Iya. Sangat personal kayaknya. Sangat personal, Pak. Sampai kapan, Bang? Setelah semua, Sampai kapan kira-kira? sampai dia tahu kata cukup. Nah, kalau dia udah bilang cukup, ngapain juga kita urusin kan? Tapi kalau dia nggak cukup, ya kita ladeni kan gitu. Iya. Udah, tambah panjang. Thank you, bro. Makasih, Bang. Siap. Aduh.